Oke, mari kita langsung mulai aja ya deep dive kita kali ini. Hari ini kita punya satu sumber nih yang cukup bikin mikir ya. Judulnya Realitas Status, Menderita Bersama. Ini sebuah refleksi harian. Nah, misi kita sekarang, gimana caranya kita bongkar satu ide yang mungkin kedengarannya agak, gimana ya, bertolak belakang gitu. Jadi, status mulia sebagai anak Allah itu menurut sumber ini ya, ternyata erat banget kaitannya sama kesediaan kita buat ikut menderita bareng Kristus. Sumber ini benar-benar nantang kita sih. Apa sih harga sebenarnya dari status ini? Dan pertanyaan besarnya, siap nggak kita nerima? Ya, paket lengkapnya, bukan cuma yang enak-enaknya aja. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Sumber ini langsung buka nih pakai konsep harga. Harga buat jadi ahli waris. Maksudnya ya penerima janji ilahi gitu ya. Ini acuannya dari Roma 8 ayat 17c kalau nggak salah. Intinya, status anak sejat itu satu paket. Jadi ya dapat berkatnya, tapi juga siap ikut menderitanya. Bukan pilihan terpisah gitu. Ini wah langsung kena ya rasanya. Anda sendiri pernah kepikiran sejauh itu nggak? Bahwa warisan rohani yang kita harapkan ini ada syaratnya gitu. Syarat kesediaan buat ikut dalam kesulitan. Betul sekali. Dan yang perlu digarisbawahi dari sumber ini bukan sekedar kesulitan. Ya, kesulitan biasa atau semacam hukuman gitu. Justru sebaliknya, penderitaan itu dilihat sebagai sebuah jalur partisipasi. Maksudnya gimana? Ya, ini cara kita buat bisa ikut serta dalam kemuliaan akhir nanti bareng Kristus. Jadi bukan kita pasif aja nerima beban kayak, wah apes nih. Bukan gitu. Tapi lebih ke kita jalan di jalur yang sama. Ngalamin konsekuensi yang sama juga. Tujuannya sama. Sumber ini ngelihatnya sebagai bagian yang nggak terpisahkan dari penyatuan dengan Kristus. Menarik itu. Partisipasi ya, bukan cuma beban. Tapi gimana relevansinya buat kita sekarang? Di zaman modern kayak gini, bentuknya menderita bersama itu apa sih? Nah, sumber ini lewat bagian renungan siangnya, itu acuannya ke semangat 2 Timotius 3 ayat 12. Ngasih contoh-contoh yang cukup membumi ya. Jadi nggak melulu soal katakanlah aniaya fisik kayak zaman dulu. Bisa jadi misalnya Anda ditolak sama teman atau mungkin keluarga gara-gara keyakinan Anda. Atau mungkin ini lebih sering terjadi ya, kehilangan peluang bisnis atau nggak dapat promosi. Kenapa? Karena milih jujur, nggak mau ikut main kotor. Iya betul. Bahkan bisa lebih personal lagi loh. Sumber itu juga nunjuk kerasa nggak nyaman waktu kita berusaha ngelawan keinginan egois kita sendiri. Apa ya istilahnya? Penyangkalan diri itu. Termasuk juga usaha yang kadang sulit banget ya buat tetap mengasihi orang, padahal orang itu mungkin benci atau nyakitin kita. Jadi, kalau kita coba tarik benang merahnya nih, tiap kali kita bikin pilihan sadar, menolak jalan pintas yang gampang, demi ngikutin apa yang kita yakini sebagai jalan Kristus, nah itulah bentuk menderita bersama versi modern menurut pandangan sumber ini ya. Oke. Jadi penderitaan itu semacam kayak konsekuensi logis ya dari pilihan iman kita di dunia nyata ini. Lalu sumber ini bawa kita lebih dalam lagi nih. Di bagian renungan malamnya, ada gagasan soal penderitaan sebagai proses pemurnian. Mirip-mirip idenya sama di 1 Petrus 1 ayat 7 itu ya. Di mana iman diuji kayak emas dalam api. Tapi tujuannya bukan buat menghancurkan. Nah, pertanyaannya, apa persisnya yang dibakar di sini? Nah, ini menarik. Sumber ini nyebutnya status semu. Apa itu status semu? Ya, segala topeng atau citra diri yang kita bangun sendiri. Berdasarkan kekuatan kita, mungkin kebanggaan rohani kita, atau ya kepura-puraan kita. Misalnya kita kelihatan hebat, padahal dalamnya rapuh. Atau ngerasa paling benar sendiri. Api ujian itu, kata sumber ini, ya fungsinya ngebakar habis semua kepalsuan itu. Terus yang tersisa apa? Harapannya, yaitu tadi, emas murni. Emas murni dari status anak Allah yang sejati. Identitas yang udah nggak lagi nyender ke diri sendiri, tapi sepenuhnya bergantung. Bergantung ke siapa? Ke kekuatan ilahi, ke Roh Kudus. Jadi ada semacam proses pengikisan ego gitu ya di situ, biar yang muncul itu ketergantungan penuh sama Tuhan. Ini menarik sih. Terus gimana kalau misalnya ada pendengar kita yang lagi ngerasa di dalam api itu sekarang? Apa pesannya buat mereka? Ya, sumber ini seolah-olah ngasih pesan penguatan ya, secara nggak langsung. Kalau Anda merasa lagi dalam ujian berat nih,
Coba deh lihat dari sudut pandang lain. Ini bukan akhir segalanya. Jangan-jangan ini justru cara Tuhan lagi ngebentuk Anda, lagi memurnikan hati Anda, buat ngeluarin versi terbaik dari identitas sejati Anda sebagai anaknya. Identitas yang bergantung pada Dia, bukan pada topeng-topeng tadi. Oke, jadi kalau kita coba rangkum ya hasil deep dive kita dari sumber ini, kelihatan ada 3 benang merah yang nyambung terus nih. Pertama, status sebagai anak Allah. Kedua, realitas bahwa status itu seringkali bersinggungan sama penderitaan dalam macam-macam bentuknya ya. Dan ketiga, ada tujuan di balik itu semua, pemurnian, yang ujungnya menuju kemuliaan bareng Kristus. Jadi penderitaan itu dilihatnya bukan sebagai tragedi acak gitu aja, tapi bagian dari sebuah narasi spiritual yang lebih gede. Betul. Dan ini ninggalin satu pertanyaan yang cukup provokatif ya buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau sumber ini ngegambarin status sejati itu sebagai sesuatu yang dimurnikan lewat ujian dan bergantung penuh sama Roh Kudus. Gimana kalau Anda coba ubah cara pandang terhadap kesulitan hidup yang lagi dihadapi? Misalnya, bukan lagi cuma sekedar sesuatu yang harus ditahan atau ya dilewati aja secara pasif. Tapi mungkin bisa dilihat sebagai sebuah, arena, kesempatan gitu. Kesempatan buat secara aktif menggali lebih dalam lagi, memahami, dan bahkan ikut ngebentuk identitas sejati Anda dalam terang iman ini. Ya, sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut.